Get in the truck. Doesn't look okay. It's okay. Take him down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa vlog Gizi dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menyajikan sebuah alur cerita ataupun review film yang tentu saja akan menemani Anda setiap hari. Aktor kita pada hari ini adalah Jason Statham yang menyamar sebagai anggota geng. Dan tentu saja agen CIA ini membahayakan dirinya sendiri karena dia tergabung dalam sebuah geng yang mengedarkan narkoba. Dan pada akhirnya Jason Statham bersama rekan-rekan polisi Amerika berhasil menghancurkan ataupun menggerebek jaringan narkoba terbesar di Amerika Serikat. Di tengah aksi penggerebekan itu akhirnya tertangkap bahwasanya Jason Statham adalah polisi yang menyamar. Meski bos mafia bersama anaknya berhasil kabur, tapi polisi dapat mengejarnya. Jason Statham berhasil menangkap bapaknya, yaitu bos mafia. Tapi anaknya yang malah petentang-petentang mengancam dengan menggunakan senjata sudah diperingatkan sebenarnya oleh para polisi. Tapi akhirnya ketika dia akan menembak, berondongan peluru polisi menembus anak tersebut dan akhirnya dia meninggal. Dan bos mafia yang melihat anaknya tewas diberondong oleh peluru polisi berteriak kepada Jason Statham. Dia bersumpah akan membalas dendam atas kematian anaknya. Dan setelah malam itu, Jason Statham akhirnya mengundurkan diri sebagai agen rahasia. Selang 2 tahun berlalu, Jason Statham memulai hidup barunya bersama anak sematawayangnya, yaitu Maddie, di sebuah desa kecil. Maddie kecil mendapatkan perlakuan bullying dari teman sekolahnya. Maddie kecil memang terlihat manis dan lugu, tapi jangan salah sangka karena dia juga anaknya Jason Statham. Langsung diajar tuh para pembuli itu. Kemudian di scene yang lain, Jason Statham bersama tetangganya sedang memperbaiki rumahnya yang ada di desa. Dan pada saat itu ada telepon yang mengabarkan bahwasanya Jason Statham harus segera pergi ke sekolah karena ada sesuatu yang terjadi di sekolah dengan anaknya. Sesampainya Jason Statham di sekolah, dia mendapatkan protes dari orang tua si gendut. Dia menemui guru kelas dari anaknya Maddie dan tentu saja Jason Statham menjelaskan bahwasanya Maddie kecil nggak mungkin berbuat sesuatu yang membahayakan si gendut kecuali dia melakukan pembelaan diri, begitu. Ketika hendak keluar, kemudian masuk dalam mobil, kedua orang tua dari si gendut mencoba untuk memprovokasi Jason Statham. Dan sang istri, ya begitulah, mencoba memanas-manasi suaminya agar mau menyerang si Jason Statham. Sontak saja ayah si gendut mencoba menyerang Jason Statham, tapi dengan satu gerakan langsung dilumpuhkan. Ibu si gendut masih tidak terima dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Di tengah perjalanan dia memaki-maki suaminya dengan kata-kata pengecut. Fucking idiot. Things got out of hand, Sheriff. They won't let me in. Whatever, it doesn't matter. Goes both ways, Sheriff. All right.
Sheriff berpesan agar Jason Statham tidak berurusan dengan kedua orang tua si gendut karena saudaranya adalah gembong mafia di desa ini. Pada scene yang lain dikisahkan paman dari si gendut bernama Gator sedang menghajar para remaja yang sedang berpesta narkoba. Alasannya karena remaja-remaja tersebut tidak membeli barang darinya. Setelah misi selesai, Gator bergegas menuju rumahnya. Dan di depan rumahnya sudah menunggu adiknya alias si ibu si gendut tadi. Adiknya menceritakan bahwasannya kejadian di sekolah anaknya ataupun keponakannya dihajar oleh anak Jason Statham. Dia ingin Gator memberikan pelajaran. Keesokan harinya, Jason Statham mengantar putrinya Maddie ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Jason Statham mengajak guru Maddie yang bernama Susan untuk berbincang-bincang. Dia menawarkan kepada Susan untuk dia mengatur keperluan dari pesta ulang tahun dari anak putrinya yang tercinta. Dan Susan pun mengiyakan dengan antusias. Susan mengatakan Jason Statham sekarang terkenal akibat kejadian kemarin, tapi dia menyarankan untuk Jason Statham meminta maaf kepada kedua orang tua si gendut. Dan setelah mendengarkan saran dari ibu guru Susan, Broker berinisiatif untuk menuju tempat ayah si gendut dan berniat untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Akhirnya Broker meminta maaf kepada ayah si gendut atas kejadian kemarin. Melihat ketulusan yang diberikan oleh Broker, ayah si gendut berusaha untuk memaafkan. Setelah Broker meminta maaf kepada ayah si gendut, dia mampir ke pom bensin untuk kembali menjemput putri kesayangannya. Sesampainya dia di pom bensin, dia diganggu oleh preman-preman yang mencoba mengintimidasi si Broker. Ketika preman-preman tersebut mau menghajar Broker, dia akhirnya memberikan pelajaran babi bu dar. Setelah melumpuhkan para preman-preman tersebut, Broker menanya kepada mereka siapa yang menyuruhnya, tapi mereka tidak menjawab. Pada akhirnya, anak-anak buah Gator menelpon bosnya karena mereka tidak sanggup untuk melawan Broker yang luar biasa. Pada scene yang lain, Broker bersama putrinya pulang dari sekolah. Di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh sheriff yang mengetahui bahwasanya Broker baru saja menghajar preman-preman anak buah Gator. Sheriff mengingatkan, "Bro, jangan begitu dong bro, itu berbahaya." Kemudian Broker mengatakan, "I just want to live happily." Saya ingin hanya itu bahagia di kota kecil ini. Begitu jawab si Broker. Pada sore hari, Broker dan Maddie berlatih menunggang kuda. Gator yang melihat situasi yang menguntungkan ini, dia masuk ke rumah dan mencoba pertama kali adalah dia menusuk ban mobil dari Broker, mengambil boneka Maddie, kemudian mencuri informasi data pribadi Broker. Kemudian dia pergi dari rumah Broker membawa apa yang dia inginkan. Pada malam harinya, Maddie yang gak bisa bobo lapor pada abahnya, "Bang, aku gak bisa bobo bang, bonekaku hilang." "Tenang ya nak, abah akan mencarinya, kamu bobo saja ya." Oke. Broker keluar, kemudian dia mengecek ban mobilnya sudah bocor, ada yang sudah menusuk. Kemudian dia mengambil senter kembali, mengecek seluruh ruangan, lingkungan di luar. Kemudian dia menemukan boneka Maddie udah hancur, udah rusak. Dia merenung, apakah ini kelakuan si ayahnya gendut gitu ya. Dalam perasaannya, dalam pikirannya dia berpikir seperti itu.
Pada sini yang lain, Gator memeriksa identitas broker. Betapa terkejutnya dia bahwasanya broker ternyata adalah agen polisi yang telah menyamar ke kandang dari bos besar narkoba Danny T yang telah menyebabkan kematian anaknya Jojo. Melihat peluang ini, dia menelpon Cheryl, teman wanitanya yang ada di kota, untuk diajak bernegosiasi karena ada kepentingan bisnis narkoba yang besar dalam benak si Gator. Meski pada awalnya Cheryl menolak karena ini melibatkan sesuatu yang berbahaya, tapi berkat cumbu rayuannya si Gator, Cheryl akhirnya menerima untuk menyerahkan berkas tersebut pada pengacara Danny T. Dan setelah itu akhirnya diakhiri dengan adegan gerah-gerahan. Kalau nggak ada gerah-gerahan ya bukan Hollywood namanya. Esok harinya broker mendatangi ayah si gendut dan menanyakan siapa yang menyelinap di rumahnya semalam. Dan ternyata memang ayah si gendut blow on, nggak tahu apa-apa. What are you talking about? It's fucking amusing to you, Con? Some small time there, but you crap. Going back and forth. Good. Kemudian broker memberikan hadiah baru, yaitu sebuah boneka kepada Maddie karena memang pada akhir-akhir ini Maddie nggak bisa bobo tanpa bonekanya yang sudah hilang. Sedangkan pada scene yang lain, Cheryl teman Gator bertemu pengacara Danny T dan menyerahkan berkas penting yang harus diserahkan kepada Danny T. Setelah mendapatkan berkas penting dari Cheryl, pengacara Danny T langsung datang menemui Danny T menyerahkan berkas broker yang sudah dia dapatkan. Tentu saja perintah dari Danny T untuk bisa menyelesaikannya secara cepat. Pada scene yang lain, broker bersama Maddie menemui ibu dari si gendut dan mencoba minta maaf, mengundang si gendut ke pesta ulang tahun. Setelah melihat ketulusan dari broker, ibu si gendut akhirnya memberikan maaf kepada broker. Dan setelah itu broker langsung pulang dan mempersiapkan segala sesuatu keperluan untuk pesta ulang tahun si Maddie. Dia curhat sama tetangganya, "Bro, semalam rumahku dimasukin orang, bro. Apakah itu ayahnya si gendut, bro?" Tetangganya menjawab, "Nggak mungkin. Ayahnya si gendut itu pengecut, bro." Kemudian tetangganya menambahkan, "Pasti itu ulah si Gator, paman dari si gendut, bro." Dan singkat cerita, pesta ulang tahun berjalan dengan sukses, termasuk kedatangan si gendut. Ada sisi yang lain, PDKT broker kepada ibu cantik Susan JJ. Pada scene yang lain dikisahkan, Cyrus, anak buah Danny T, mendatangi tempat kerja Cheryl. Tanpa basa-basi, Cyrus langsung menanyakan Cheryl di mana keberadaan broker. Kemudian Cheryl menjawab dia harus bernegosiasi terlebih dahulu soal distribusi narkoba. Cyrus langsung mengatakan kepada Cheryl, "Waktumu hanya 5 menit, kamu akan mati sekarang juga." Kemudian Cheryl akhirnya terpaksa mengatakan Gator yang tahu di mana broker. Pada scene yang lain, ibu si gendut datang pada Gator untuk tidak lagi mengganggu broker dan anaknya. Tapi Gator masa bodoh dengan apa yang dikatakan oleh adiknya tersebut. Broker yang cemas akan keselamatan putri sematawayangnya tersebut menelepon temannya agen rahasia yang bernama Randy. Randy mengatakan hati-hati dengan Gator karena Gator punya teman yang namanya Cheryl. Cheryl ini sangat dekat dengan Danny T yang dia jebloskan ke dalam penjara. Kalau sampai Danny T tahu, pasti dia akan memburu broker dan anaknya kemanapun dia berada. Thanks, Ronnie. Keesokan harinya, broker langsung menuju ke tempat di mana Gator biasa sarapan. Dia menyapa tetangganya dan langsung menjumpai Gator. Dia mengatakan semalam ada yang menyelinap ke rumah saya. Kalau diulangi lagi, saya tidak segan-segan akan menghabisinya dengan kejam. Begitu kata broker pada si Gator. I don't want any more problems. Is that what this is? An introduction? Yeah, that's right. Anyone who comes around again. Okay. Tidak menunggu lama, saat broker mendatangi gudang yang digunakan untuk memproduksi narkoba oleh
Gator. Banyak sekali bahan-bahan di sana dan ada juga bahan yang sudah jadi. Kemudian broker mengisi lampu-lampu yang ada di sana dengan minyak yang bisa disulut dengan api. Efeknya adalah ketika lampu dinyalakan maka akan terjadi ledakan yang sangat besar. Sebelum dia meninggalkan ruangan tersebut, dia melihat kucing kesayangan Maddie. Sebelum dia sempat mengambil kucing tersebut, anak buah Gator memergoki si broker tersebut. Belum sempat dia mengambil kucing kesayangan anaknya Maddie, dia langsung dipukul oleh anak buah Gator. Kemudian anak buah Gator menyiksa broker. Ketika dia mengolok-olok anak tercintanya, maka yang terjadi adalah jangan tanya kalau Jason Statham ini marah. Kemudian Cyrus bersama anak buahnya datang ke rumah Gator dan menanyakan di mana keberadaan broker. Ready to show us the way, Gator? It's one-stop shopping, right, Gator? Cyrus mengajak Gator untuk bersama-sama datang ke rumah broker, tapi dia tidak mau. Akhirnya Cyrus memaksa Cheryl untuk bersama-sama menunjukkan jalan ke rumah broker. Gator tidak bisa apa-apa. Akhirnya penyerangan dilakukan. Di dalam rumah broker, tetangganya yang memang bertugas seperti biasanya untuk merapikan kandang kuda. Di sisi yang lain, Cyrus dan rombongannya sudah menyebar ke dalam rumah broker. Dan tiba-tiba ketika ada anak buah yang masuk ke dalam kandang, kemudian Cyrus menyadari bahwasannya terjadi kekacauan di salah satu sisi rumah broker. Kemudian Cyrus mendatangi di mana kegaduhan itu terjadi. Benar saja, anak buahnya sudah mati di tangan tetangganya si broker. Mendengar suara tembakan, broker langsung mengajak Maddie bersembunyi. Kemudian menyarankan Maddie untuk menelpon polisi dan dia menyiapkan pistol atau senjata milik broker. Dan tak disangka-sangka, tempat persembunyian Maddie tertangkap oleh anak buah Cyrus. Kemudian anak buah Cyrus mencoba mengejar Maddie yang sedang berlari ke arah hutan. Dan ketika anak buah Cyrus sudah bersiap untuk menembak anak broker, broker terlebih dahulu menembak anak buah Cyrus. Betapa leganya, broker merasa bahwasanya anak buah Cyrus sudah lenyap. Tetapi tak disangka, Cyrus yang masih hidup langsung menyergap dan menyerang si broker. Kemudian Maddie berlari ke arah hutan meminta tolong kepada Cheryl, yang ternyata Cheryl malah menculik dan membawanya ke gudang Gator. Pertarungan Cyrus melawan broker tidak bisa dihindarkan. Karena kalah kelas, jam terbang, akhirnya Cyrus bisa dilumpuhkan oleh broker. Kemudian broker berlari mengejar Maddie yang diculik oleh Cheryl. Di halaman rumah broker banyak sekali polisi yang sudah datang dan broker mengatakan bahwasanya Maddie diculik. Broker mendapati bahwasanya sahabatnya masih hidup. Kemudian dia meminjam mobil polisi untuk mengejar Cheryl yang membawa Maddie. Gator heran kepada Cheryl kenapa malah membawa Maddie ke gudang narkobanya. Ini malah bisa menjebloskan dia ke penjara karena polisi akan datang ke sana. Tiba-tiba adik Gator datang ke gudang narkobanya. Dia mengendus bahwasanya Gator terlibat atas penculikan Maddie anak broker.
Let's go. Kemudian adik Gator menyalakan lampu. Apa yang terjadi? Setelah ledakan terjadi di gudang narkoba milik Gator, adik Gator mengambil Maddie untuk diselamatkan. Lain Gator yang panik akan keberadaan adiknya yang membawa Maddie. Akhirnya dengan terpaksa Gator menembak perut adiknya sendiri. Dor. Ketika Gator hendak melarikan Maddie, datanglah ayahnya Broker. Kemudian saling kejar-mengejar antara Broker dan Gator tak terelakkan lagi. Broker yang saling mengejar akhirnya terpaksa menabrak pembatas jalan. Just stop the car. Namun naas nasib, mobil yang dikendari oleh Broker harus crash dan juga terbalik. Saat Gator ingin menembak, Broker bisa membalikkan keadaan. Ketika Broker sudah bisa menghentikan Gator, dia ingin menembak kepala dari Gator, tapi dia tidak ingin anaknya Maddie melihat apa yang terjadi. Sudah cukup kekerasan yang dilihat oleh anaknya dan semua selamat. Adik Gator juga selamat. Kemudian sahabatnya juga selamat akibat tragedi yang terjadi begitu dahsyat. Kemudian bos mafia mendapatkan telepon. Dia senang. Menurutnya anak buahnya mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi ternyata adalah Broker yang menelpon. Dia akan menunggu sampai dia keluar dan menghabisinya. Demikian tadi ulasan review tentang Jason Statham. Kita akan berjumpa kembali. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.